Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan penikmat channel YouTube YDSF Al-Falah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam program dialog kita ya. Dialog kita ini program yang baru ya, yang baru kita inisiasi, dan kita tahu bahwa di era digital ini ya kita dipaksa ya, terutama YDSF ini dipaksa untuk bisa beradaptasi ya. Biasanya kita melaksanakan kegiatan itu kegiatan offline di gedung dan sebagainya. Kemudian kita butuh biaya banyak, kita butuh SDM banyak. Sekarang kita dipaksa untuk bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa memprakarsai program dengan sederhana, kemudian bisa dikenal masyarakat secara luas, yakni secara online. Ya, yang bisa kita lakukan bisa lewat YouTube, Facebook, Instagram, kemudian Spotify dan sebagainya. Dan alhamdulillah di program dialog kita ini adalah mengadopsi program podcast ya. Dan ini memang kita konsep dalam dialog kita ini nanti kita bicara santai ya, bicara tentang program-program IDSF, apa yang akan diberikan oleh IDSF kepada masyarakat, apa yang sudah disiapkan oleh IDSF untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Dan sebelum kita nanti memasuki pokok bahasan dalam pertemuan kita, podcast kita pagi hari ini, jangan lupa ya untuk like and subscribe ya channel YDSF Al-Falah ya, YouTube YDSF Al-Falah, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar kita selalu mengupdate informasi-informasi atau updatean program dari channel YDSF Al-Falah. Dan untuk dialog kita pagi hari ini, kita akan fokus dalam pembicaraan persiapan YDSF dalam menghadapi sekolah tatap muka ya, yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan ada sekolah tatap muka, dan sekarang sudah mulai percobaan di beberapa daerah untuk tatap muka, walaupun toh mungkin waktunya masih sangat sedikit ya, 1 jam sampai 2 jam saja untuk tatap mukanya. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita akan berdialog ya, berbincang santai dengan bidang sosial kemanusiaan Divisi Pendaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Dan di sini sudah bergabung dengan kita manajer bidang sosial kemanusiaan Mas Arif Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik ya kabarnya ini ya. Alhamdulillah. Sehat. Ini sehat. Alhamdulillah. Kesehatan semuanya dari Allah. Jadi kita ini sama-sama dalam golongan orang yang makmur ya. Bisa dilihat dari secara fisik kita hampir sama, gemuk. Meskipun di masa pandemi Mas ya. Iya, kan gitu ya. Jadi ini generasi makmur ya. Dan jangan lihat wajah, kita memang baby face ya. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kita semuanya. Untuk persiapan ini Mas Arif, ini kan kita sudah tahu ini di PPKM ini kan pemerintah sudah menurunkan level-level ya, dari PPKM darurat, kemudian PPKM level 4, level 3, dan ini kebanyakan di Jawa Timur ini sudah memasuki di level 2 dan 3 sebagian ya. Ada juga yang di level 2 ya kebanyakan. Dan ini yang sudah dilakukan oleh program sosial kemanusiaan ketika pada saat masa-masa PPKM itu apa saja Mas Arif? Oke, terima kasih. Ketika pemberlakuan PPKM darurat, di mana sudah ada penurunan di level 2 maupun di 1, kita di level 1 wilayah khususnya Sidoarjo sudah melakukan tindakan-tindakan, terutama bagaimana sih ketika menjelang tatap muka. Kami berkolaborasi dengan tim KMS, Komunitas Masyarakat Sidoarjo, dengan PDGI juga melakukan vaksinasi kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Oh gitu. Harapan kami ketika nanti murid, guru bisa tatap muka sudah aman dari virus-virus yang kita takuti saat ini, gitu Mas Ari. Oh gitu ya. Jadi ini sudah persiapan ya, dengan bekerja sama dengan komunitas-komunitas ya. KMS tadi apa Mas Arif? Komunitas Masyarakat Sidoarjo. Komunitas Masyarakat Sidoarjo. Komunitas Masyarakat Sidoarjo ini bergerak di bidang apa Mas Arif?
Terutama sama dengan satu visi dengan YDSF, yaitu tentang kemanusiaan juga. Alhamdulillah di satu program yang sama ini kita kolaborasi, kita laksanakan di SMK Islam Kerembung. Kemarin sudah terlaksana sekitar 3.000 vaksin. Oh, untuk alhamdulillah, murid 3.000 ya. wali murid dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah sudah terlaksana gitu. Ini lumayan banyak nih, 3.000 ya, 3.000 vaksin ya 3.000 untuk vaksin. siswa dan wali muridnya. Iya, betul. Termasuk guru sudah ya, kalau guru Guru ya. awal ya, dari program pemerintah itu ya. Sudah ada program khusus guru untuk vaksinasi. Oke. Itu apa namanya? Program yang sudah dilaksanakan ketika masa-masa PPKM level 3 kemarin ya. Ya, betul, Nah, PPKM level 3. Dan ini kan kita di Surabaya terutama ya, Surabaya, kemudian Sidoarjo, Gresik, Mojokerto kalau salah itu ya. Itu kan sudah masuk di PPKM level 2 yang 2, dimana ya, untuk peraturan-peraturan kan sudah lebih fleksibel dan lebih tidak ketat kan gitu ya. Iya, betul. Ya. Ini untuk persiapan untuk sekolah tatap muka ini ya. Ini apa yang direncanakan program bidang sosial kemanusiaan untuk masyarakat ini? Untuk mencikapi di wilayah Surabaya sendiri masih di level 2, kami sudah koordinasi dengan PDGI juga, dengan Bu Dr. Wahyu. Kita sudah menyiapkan 5.000 vaksin. PDGI itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Oh ya. Di pekan ini alhamdulillah tanggal 18 dan 19 kita juga support kegiatan PDGI bersama dengan YDF juga. Ada di lokasi di Gondang Legi di IAIN sana. Nanti alhamdulillah semoga acara ini bisa terwujud dan masyarakat yang di sana ketika level 4 ini bisa ikut vaksin semuanya. Target di sana ada 3.000 juga. Oh, 3.000. Iya. Ini di Gondang Legi di daerah Malang ya. Iya, di Malang. Di Malang ini masih level 3 level 4 ini. Level 4. Level 4 ya. Iya. Oke, untuk apa namanya, untuk pelaksanaannya itu kapan Mas? Untuk yang di vaksin Gondang Legi itu. Di Gondang Legi kita buat 2 seksi. 2 sesi ini kita bagi shiftnya. Semoga dengan kegiatan-kegiatan yang kita batasi juga, termasuk prokesnya, kita undang per jam. Jam pertama kita undang 50 orang, 100 orang. Berarti bisa terorganisir dan tidak membuat kerumunan yang lebih banyak lagi. Oke. Gitu. Makanya kita buat di 2 hari tersebut, antara 18 dan 19 tersebut. Ini total untuk vaksin yang direncanakan oleh bidang Soskem ini berapa totalnya Mas Arif? Sebenarnya target di kami adalah 1.000 vaksin. Oh gitu. Untuk wilayah Jawa Timur. Jawa Timur, 1.000 ya? Iya. Tapi ini kan tadi di Gondang Legi ada 3.000 kan 3.000, ya, di Kerembung 3.000. Ya, jadi ini melebihi ekspektasi ini kalau gitu. Iya. Ya, melebihi ekspektasi ya. Ini mungkin gara-gara apa namanya berkolaborasi dengan komunitas-komunitas itu ya. Iya, betul. Dengan apa namanya persatuan dokter dan sebagainya. Iya, betul. Kayak gitu ya. Dan selain di Gondang Legi ini apa namanya untuk vaksin rencana ada terdekat nanti kita kolaborasi dengan terutama mitra-mitra YDSF di lembaga pendidikan, termasuk di LPF maupun di sekolah-sekolah Islam yang swasta juga yang ada di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Gitu ya. Jadi di ring 1 Surabaya ya, terutama diutamakan gitu ya, terutama di kota-kota besar yang ada di Jawa Timur gitu ya. Tentunya mendapatkan vaksin itu juga tidak mudah. Kami juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pelaku utama untuk vaksin adalah puskesmas terdekat. Kita gitu. juga melibatkan tenaga-tenaga nakes tersebut. Tidak boleh lepas dari memang dunianya kesehatan. Gitu. Jadi yang dilakukan bidang Soskem YDSF itu bukan cuma apa namanya memberikan data daerah dan sebagainya, tapi kita juga menyiapkan relawan-relawan juga Mas Arif. Iya, alhamdulillah. Kita disupport dengan relawan kita namanya UAC, Unit Aksi Cepat YDSF, di mana relawan ini memberikan kontribusi selama pemberlakuan COVID PPKM, baik yang awal tahun kita terjadi musibah COVID, di tahun kedua ini kita juga masih menggunakan relawan-relawan kita selain di bidang kebencanaan. Gitu. Jadi sifatnya UAC ini fleksibel. Ketika tidak ada bencana masuk musibah yang besar, termasuk di pandemi ini juga bagian dari musibah ini kita geser ke wilayahnya COVID gitu. Gitu ya.
COVID ini termasuk bencana atau enggak sih Mas Arif? Sebenarnya termasuk bencana. Oh gitu Ini ya. bagian bencana. Musibah itu kan ada bencana alam dan ada pandemi. Oh, Nah, ini benar bencana juga Oh, gitu. gitu ya. Iya. Karena ini juga yang dirasakan banyak orang kan ya. Iya. Coba bukan cuma di satu tempat, tapi banyak tempat di Seluruh Indonesia. dunia Hampir kalau seluruh COVID dunia ini, kan ya, gitu betul. ya. Terus ini Mas Saib, apa namanya ini kan kita persiapan sekolah tatap muka ini. Tadi kan ada vaksin untuk apa namanya pelajar ya, untuk pelajar. Ini ada pengalaman menarik nggak Mas Arif? Ketika kemarin pelaksanaan di Krembung ya, kemudian di mana lagi kemarin itu ada hal-hal yang menarik nggak ketika memvaksin anak-anak itu maksudnya? Kemarin cerita menarik kami di SMK Islam sana di Krembung itu, saya itu paling jagoan di kelas. Oh gitu ya. Tapi ketika suntik ini takut. Saya ku berani gelut, berani ini. Tapi kalau dengan jarum saya takut. Tapi kita redam dengan tim-tim wajib kita redam. Masa sih jagoan takut sama gitu lah. Ada kita redam, kita emosional kita tekan, ya perlahan-lahan akhirnya dia mau. Setelah mau, yes. Aku wani. Alhamdulillah. Gitu. Jadi emang untuk relawan-relawan juga siap ya untuk mengkondisikan hal yang seperti itu ya. Selain kita juga pendampingan, kita juga menekan nakes ini adalah pendataan, verifikasi. Kita ada tim wajib di sana. Kita juga menyiapkan tim nakes ketika nanti vaksinatornya. Kita sudah berhasil dengan relawan-relawan kesehatan yang ada di wilayah Surabaya ini. Oke, alhamdulillah. Oh iya Mas Arif, ini kan kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan di masa PPKM dan sebagainya. Ya, di bidang sosial kemanusiaan sendiri itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu sejak kapan nih Mas Arif? Untuk kegiatan-kegiatan seperti itu? Sebenarnya kegiatan ini sebelum ada pandemi pun kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Ketika awal hidup berdiri, ketika ada bencana terutama di Aceh waktu tsunami, tim Aceh sudah ada. Oh gitu. Cuma belum bisa lebih karena kita belum terbentuk relawan-relawan lokal di daerah. Oh gitu. Oke ya. Jadi sudah lama ya. Sudah lama ya. Unit-unit YDSM ini sudah punya tentang kebencanaan ini. Dan memang sudah lama ada, kemudian sudah lama ada kegiatan juga, dan di masa pandemi ini lebih intens lebih gitu kita ya. galakkan, lebih kita kuatkan rekrutmen relawan juga karena musim Indonesia itu daerah bencana. Ada di lempengan garis antara Australia, sering kita geserkan gempa. Di mana gempa ini bisa menimbulkan bahaya terutama ketika tsunami, terutama reruntuhan di itu ya. Makanya gitu. kita siapkan untuk tim-tim relawan itu nanti di daerah. Alhamdulillah di bulan ke depan kita di bulan September atau Oktober kita membuka open recruitment kepada relawan-relawan unit aksi cepat kita dengan harapan kita punya relawan-relawan di daerah sehingga ketika nanti ada bencana kita sudah langsung bisa 24 jam sudah sampai di lokasi. Oh gitu. Iya. Bismillah. Insya Allah bisa. Insya Allah. Ya, itu tadi terkait dengan wajah. Kita kembali lagi ke pembahasan terkait dengan vaksin. Iya betul. Mas Arif ya. Ini kan kemarin yang direncanakan untuk ke depan ini kan ada di Gondang Legi salah satunya. Itu prosesnya gimana? Kok bisa menentukan Gondang Legi sebagai tempat vaksin? Kemudian prosesnya itu gimana, Mas? Kemarin setelah kita melakukan vaksin yang di Krembung, ada ikatan dokter itu PDGI ke YDSF menawarkan proposal kerjasama. Hari ini kita akan melaksanakan vaksin di Gondang Legi. Nah, dengan kegiatan itu maka YDSF support sekali dengan kegiatan tersebut. Alhamdulillah kita juga ada cabang di YDS Malang sehingga kita provinsi kita lemparkan, ayo kita support kegiatan vaksin ini. Alhamdulillah di YDS Malang juga support sehingga terwujudlah kegiatan untuk besok tanggal 18 dan 19 tersebut. Oh gitu. Jadi ini untuk yang di Gondang Legi itu prosesnya dari PDGI ya, memberikan informasi ya. Oh mau mengadakan vaksin di Malang, enaknya di mana kan gitu ya. Betul. Kemudian kita menawarkan di Gondang Legi itu ya. PDGI yang ada kegiatan di sana. Oh PDGI-nya gitu. Yang kegiatan di sana. Alhamdulillah kita disupport juga punya kuota untuk donatur-donatur YDSF maupun karyawan-karyawan YDSF yang belum vaksin. Kita fasilitasi untuk bisa ikut kegiatan tersebut. Oke, siap. Andaikan ini Mas, andaikan ini ya. Kan ini kan vaksin sekarang ini dicari banyak orang ya. Emang di awal-awal itu kan banyak ada yang sinis dengan vaksin, ada yang pro dengan vaksin kan betul, gitu ya.
Tapi sekarang dengan keadaan regulasi dari pemerintah yang harus vaksin dan sebagainya, dan juga untuk kepedulian sosial kita ya, untuk masyarakat yang lain vaksin, masa kita nggak vaksin kan? Iya, Dan betul. sekarang kan vaksin dicari-cari ini ya. Betul, iya. Nah, kalau andaikan ada masyarakat ini yang tanya gitu ya, mungkin di daerah Gresik atau daerah Sidoarjo atau daerah yang lain tanya, kalau mau vaksin di desa itu gimana? Oke. Untuk bisa mengakses itu. Sementara kita harus kolaborasi dengan dinas kesehatan ya. Ketika nanti ada kegiatan di Gresik, harapan kami wilayah-wilayah di Gresik, terutama masyarakat di Gresik bisa aktif di sana. Tapi kita nunggu dengan jadwal dari Dinkes dulu. Karena yang punya gitu. hak prerogatif vaksin adalah di dinas kesehatan. Oh gitu. Iya. Jadi haknya vaksin itu ada di dinas Kesehatan, kesehatan. iya. Kemudian di DSF itu untuk memberikan kemudahan masyarakat sebagai jembatan untuk bisa mengakses validasi, itu ya, ya. betul. Kita punya minta jatah ke Dinkes, berapa jatah kita untuk masyarakat di sana gitu. Oh gitu. Jadi kita support semuanya. Oke. Vaksin memang tidak bisa harus masuk gini, ketika divaksin tidak mudah-mudahan kita kena COVID. Tapi dengan vaksin setidaknya kita sudah punya kekebalan, tidak sampai meninggal, iya, iya. Oke, tapi oke, punya ya, kekebalan paham. sendiri. Oh, iya, Paling iya. tidak cuma adem panas itulah. Saya Hmm. mohon kepada masyarakat yang belum vaksin, ayo kita ikut vaksin. Kita giatkan program-program pemerintah dengan harapan lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi masyarakat. Oke, ayo kita galakan vaksin Vaksin, iya, COVID-19 betul. ya. Kan karena ini kan termasuk kepedulian sosial juga kan Iya, gitu ya. kepedulian sama Ketika juga. kita menjaga diri kita ya kan, kita tidak menimbulkan kekhawatiran dari pihak yang lain kan gitu. betul, iya. Ketika kita sehat, teman Insya kita Allah, sehat, teman sehat, ya keluarga kita sehat, lingkungan kan gitu kita ya. sehat gitu. Dan jangan lupa bahwa vaksin ini adalah ikhtiar Ikhtiar ya, kita ikhtiar. bersama ya. Betul. Tidak sangat memungkinkan untuk kena COVID juga masih ya ketika Iya, masih, vaksin. tapi tidak parah kalau Gitu tidak ya. divaksin gitu. Itu ya benar. Terus ini selain di Gondang Legi ya, di Gondang Legi ya, ini kan yang sudah fix, ini kan Gondang Legi. Gondang Legi ya, fix. yang fix dengan PDGI ya. Mungkin ada rencana di tempat-tempat yang lain itu kira-kira ada berapa titik lagi yang akan direncanakan? Rencana kita ada 3 titik yang kita masih nego dengan pihak sekolahan. Ke depan kita ke Deltasari, SMPL Deltasari Sidoarjo ya. Untuk sementara mungkin di wilayah Sidoarjo. Nanti di wilayah Surabaya sini kita kolaborasi dengan PT Surya juga. Oh iya, rencana buatan vaksin. PT Surya Koran itu ya. Koran itu ya. betul. Oh iya ya. Percetakan dan koran. Percetakan dan koran itu ya. Itu. Kalau untuk yang dengan PT Surya direncanakan berapa vaksin? Target kami juga 5.000. Oh, sehingga 5.000. dari ini kan total bisa 10.000 vaksin Wah, untuk iya IDSF. iya. Kok gitu. Alhamdulillah. Ini dan direncanakan untuk pelaksanaan itu sampai kapan, Mas Arif? Nah, ini masih karena informasi vaksin itu baru datang di Dinas Kesehatan adalah mulai awal September. Oh. Kemarin memang vaksin pertama habis Oh gitu. stoknya. Jadi informasi di bulan September awal itu sudah datang ke Surabaya, maupun Jawa Timur untuk vaksin pertama. Untuk vaksin Iya, pertama jadi ya. yang kita laksanakan adalah vaksin pertama dulu. Oke. Terus nanti untuk yang vaksin kedua ya nanti gitu ya. Ya, Biasanya berapa bulan itu? Apa namanya? 1 bulan. Satu Syaratnya bulan. 1 bulan, Bulan iya. ya. Oke. Jadi nanti direncanakan sampai akhir tahun atau gimana ini nanti? Iya, target kami sampai di akhir tahun. Target pertama adalah di lingkungan Surabaya Sidoarjo. Nanti seluruh Jawa Timur nanti bisa sampai akhir tahun. Oke. Harapan kami dengan kegiatan vaksin ini, dunia pendidikan kita sudah mulai tumbuh lagi, anak-anak kita bisa sekolah bertatap muka lagi gitu. Oke. Jadi ini total ya yang direncanakan ini sekitar 10.000 ya untuk 10.000, Jawa Timur ya. iya, betul. Untuk Jawa Timur ya. 10.000 vaksin untuk masyarakat ya. Masyarakat, iya. Untuk masyarakat di Jawa Timur gitu ya. Ada untuk yang di luar Jawa Timur ada nggak itu? Insya Allah kita berusaha juga dengan lembaga lain, ya, terutama di luar Pulau Jawa. Kita sistem kolaborasi. Oh, sistem Kalau di sana kolaborasi. punya channel, ayo kita support kegiatan tersebut. IDSF hadir di sana. siap untuk mensupport ya. Iya. Untuk mensupport ya, untuk mensupport kegiatan dan sebagainya gitu ya. Oke.
Terus ini apa namanya terkait dengan tadi ketika masyarakat itu kan ingin apa namanya mengakses vaksinnya YDSF, itu nanti menghubunginya kemana Mas Arif itu ya? Ketika nanti kita akan melakukan kegiatan, tentunya kita akan meng-share Google Form yang harus diisi. Nanti ada Bitly yang harus diisi, nanti sehingga masyarakat bisa masuk tersebut. Data yang kita terima nanti kita cocokkan, terus kita verifikasi ulang, nanti kita setor juga ke Dinas Kesehatan. Untuk linknya sudah disiapkan ya? Ya, linknya nanti untuk insya Allah yang... kita siapkan. Ketika nanti ada pelaksanaan kurang 1 minggu, kita sudah share untuk link-link itu tersebut. Oh gitu, ya. Oke, nanti linknya bisa di deskripsi ya, untuk apa namanya bisa diakses ya, gitu. Dan untuk apa namanya harapan-harapan ini Mas Arif ya, harapan-harapan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh program sosial kemanusiaan atau yang akan dilaksanakan oleh sosial kemanusiaan. Harapannya ini apa sih sebenarnya Mas Arif? Harapan untuk masyarakat kami ini adalah sebagai lembaga sosial ya, tentunya kita bergerak kepada masyarakat, membantu masyarakat yang belum mengakses ketika dia sulit. Ketika lembaga lain atau instansi lain buat vaksin, ternyata antrian banyak. Kita daftar sudah penuh. Itu sering itu. Saya melihat sampai di perjalanan itu ya, soalnya sepeda motor kita datang sudah penuh lah. Jadi hadir untuk memfasilitasi. Ketika masyarakat kesulitan, kita bisa membuat kegiatan tersebut. Harapan kami dengan kegiatan-kegiatan yang kalau YDSF, masyarakat bisa ikut, bisa hadir dan bisa tertampung. Masyarakat yang belum vaksin ini. Alhamdulillah. Ini untuk apa namanya dana yang disiapkan YDSF itu berapa untuk vaksin? Boleh nggak ada bocoran ini? Iya. Memang program COVID ini adalah program yang sangat besar di YDSF, terutama di Soskem di bidang saya. Instruksi dari pengurus kita sudah siapkan 1,5 M di bulan Oktober sampai Desember ini. Oh, Masya Allah, besar sekali ya. Ini cukup besar ini. Alhamdulillah, karena kita dengan dampaknya juga 3 bulan besar. Ya, 3 bulan 4 bulan ini ya. Iya, kita sudah dikasih amunisi 1,5 M. Ini harus dimanfaatkan ini ya. Harus dimanfaatkan. Program Soskem itu harus gercep juga. Program-programnya harus diterima masyarakat juga dan bermanfaat kepada umat. Gitu. Ini untuk yang vaksin nggak ada syarat-syarat tertentu Mas untuk bisa mengakses vaksin itu nggak ada ya? Ada, sebenarnya ada Mas. Nanti ketika datang kan ada petugas dari negara, ada verifikasi data ini sudah usia berapa, penyakit riwayat apa. Nanti ada linknya, di situ ada ngisi. Oh gitu. Ketika nanti masyarakat hadir itu membawa bolpen sendiri dan ada formnya sendiri. Kita tinggal nulis, nanti ditanya punya riwayat sakit apa dalam mungkin 1 minggu ke belakang atau 1 bulan ke belakang punya riwayat. Kalau memang punya riwayat jantung, sesek memang belum bisa. Termasuk gitu. Tensi gitu. Gitu. Kalau pada saat waktu vaksin tensinya tinggi nggak bisa ya? Di atas 160 nggak bisa. Di atas 160 ya? Iya. Kalau 150 masih bisa. 150 bisa. Yang penting belum punya riwayat alergi atau riwayat penyakit lainnya itu yang. Kalau saya ini contoh ini, saya kan juga belum vaksin sebenarnya ini ya. Karena kemarin kita kita kan punya alergi ini. Saya nggak tahu ini alergi apa ini ya. Itu biasanya ketika mau vaksin itu juga di screening itu ya. Di screening awal, gitu ya. Ditanya-tanya ini secara detail gitu ya. Betul sekali. Maka harapan kami ketika diverifikasi ulang, ayo kita jujur. Kita punya riwayat apa? Ketika nanti nutup-nutupi, ketika divaksin terus terjadi sesuatu hal, itu jangan sampai terjadi gitu loh. Memang ada di awal-awal vaksin, saya dulu ngikuti ngantar istri saya gitu, ada sampai pingsan karena dia nggak jujur punya riwayat apa gitu. Ketika kita terbuka, itu insya Allah tidak ada kendala sama sekali. Dan jadi tidak boleh langsung pulang, ada nunggu 1,5 jam, ada ruang khusus sendiri untuk nunggu. Oh gitu. Mustahil kan kondisi aman baru bisa pulang. Oh gitu. Iya, jadi ada penyesuaian diri. Penyesuaian diri, ada ruang khusus, jangan pulang dulu. Jadi ini perlu diperhatikan oleh masyarakat ya, untuk bahwa ketika melakukan vaksin ya itu memang harus benar-benar terbuka ya, untuk penyakit apa yang sudah riwayat diderita gitu ya, jangan ditutup-tutupi karena vaksin ini juga ada ketika hal yang tidak ketahui juga berisiko gitu ya, berisiko ya. Jadi tadi itu ada juga yang disampaikan ketika tensi 160 ke atas sudah nggak bisa vaksin. Kemudian kalau ada
penyakit bawaan sesak, jantung dan sebagainya juga belum bisa divaksin gitu ya. Jadi ini jadi catatan ya untuk masyarakat. Ayo kita ketika mau vaksin, kita ngisi data dengan sebenar-benarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga resiko-resiko itu bisa kita hilangkan atau kita minimalisir kan gitu ya. Oke. Untuk Soskem untuk vaksin ini kan tadi itu targetnya kan 10.000 untuk Jatim ya. Kemudian ini ada klaster-klaster nggak untuk penerimanya ini? Kalau yang tadi awal kan penerimanya adalah pelajar ya kan, dan juga di pembahasan kita ini kan memang juga fokus di pelajar ya. Mungkin juga ada yang lain nggak untuk yang masyarakat secara umum gitu? Tujuan utama kita tuntas dulu adalah dunia pendidikan. Ketika nanti sudah selesai semuanya, kita bisa menyasar ke masyarakat umum. Oh gitu. Mungkin kita bisa menyasar kepada pedagang pasar, kita buat vaksin keliling di sana. Kita siapkan ambulan dari YDSF, tim, dan nanti kita gabung kolaborasi dengan Dinkes. Dan kita bisa mengadakan kegiatan tersebut bisa ke masjid atau jamaah masjid atau mungkin di pasar-pasar. Seperti yang sudah dilaksanakan oleh Polrestabes Surabaya, dia mengadakan vaksin keliling juga. Oh gitu ya. Oh jadi nanti direncanakan juga YDSF ada vaksin keliling ya. Iya betul. Oke, inovasi-inovasi yang baik ini insya Allah untuk bisa menjangkau di masyarakat terbawah gitu ya. Betul. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk closing statement Mas Rip terkait dengan persiapan apa yang diberikan oleh YDSF untuk masyarakat dalam masa-masa transisi ini. Silakan untuk closing statement dari bidang Soskem. Baik, terima kasih. Di masa PPKM ini alhamdulillah kita sudah turun di level 2, level 1. Dengan harapan kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan vaksin ini, kita bisa meningkatkan imun kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga kita beraktivitas kembali, bisa terbebas dari penyakit, terutama penyakit COVID ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Arif untuk bincang-bincang kita di program dialog kita, podcast channel YouTube YDSF Al-Falah. Insya Allah semoga tetap lancar semua untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Insya Allah kami mohon dukungannya dan doanya kepada masyarakat umum, sehingga program-program kita bisa terlaksana dan membawa kemanfaat untuk umat yang ada di Indonesia ini. Siap. Demikian kawan penikmat channel YouTube YDSF Al-Falah untuk bincang-bincang dalam dialog kita untuk pagi hari ini. Dan ini tadi sudah kita ini kan ya untuk program-program yang akan dilakukan oleh YDSF yang diberikan YDSF untuk masyarakat dan sebagainya, terutama jelang sekolah tatap muka. Dan semoga apa yang kita ikhtiarkan di YDSF bisa memberikan bantuan yang sangat besar kepada masyarakat sehingga YDSF ini semakin kokoh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Dan terima kasih, dan kita akhiri untuk dialog kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.